Penelitian, itu berasal dari bahasa Inggris yakni riset, ya. Jadi kembali set itu mencari. Nah, bagaimana suatu penelitian itu dan metode penelitian itu sendiri. Nah, apa alasan kita ingin meneliti? Nah, ini yang perlu kita meneliti itu kita pikirkan, logikanya begini, konsepnya begini. Apa yang kita pikirkan di permukaan itu lebih jauh dari jangkauan kita terhadap yang ada di dalam. Itu lebih tidak belum seperti yang sederhana yang kita bayangkan di luar ya. Nah, itu harus kita gali gitu ya, harus kita gali, kita cari kebenarannya. Nah, ya tentunya karena ada rasa dorongan, rasa ingin tahu yang tinggi tadi, ya sifat manusia yang ingin tahu tadi, ingin mencari kebenaran tadi. Nah, itu sehingga terjadilah suatu keinginan untuk meneliti. Timbullah suatu keinginan untuk meneliti ya. Nah, penelitian itu berasal dari bahasa Inggris yakni riset. Ya, riset. Jadi kembali set itu mencari. Nah, memang mencari kembali ya. Mencari kembali, menggali kembali. Nah, itu mungkin yang mendasari arti kata dari penelitian. Nah, sehingga itu dia yang coba dikembangkan dengan meriset kembali atau menemukan kembali, mencari kembali apa yang sudah ada atau menemukan hal yang baru misalnya. Menurut beberapa ahli penelitian bisa kita lihat ada dari Suprapto. Penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta yang secara sistematis. Memperoleh fakta-fakta secara sistematis ini melewati beberapa tahapan yang harus dilalui ya. Ya, jadi ada tahapan-tahapan standarnya. Kemudian Sutrisno juga mengatakan bahwa penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Kemudian menurut Creswell 2008, penelitian sebagai suatu proses bertahap, bersiklus yang dimulai dengan identifikasi masalah atau isu yang akan diteliti. Ya. Kemudian manfaatnya apa? Manfaat penelitian ini. Nah, pentingnya penelitian ini pertama untuk pengetahuan, mendapatkan pengetahuan yang baru ya. Kemudian bisa meningkatkan kinerja kita baik sebagai peneliti itu sendiri, sebagai karyawan di kantor, sebagai pengacara, pengusaha atau yang lainnya. Kemudian bisa menjadi masukan untuk kebijakan-kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah swasta maupun pemerintah ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penelitian itu adalah pencarian terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan, menguji dugaan awal. Nah, ini seperti hipotesa lah ya. Hipotesa, kemudian membentuk yang lama menjadi baru. Nah, itu juga bisa ya. Dan atau mengembangkan yang sudah ada sebelumnya menjadi lebih baik. Atau penelitian ini kita simpulkan adalah suatu cara dalam mengungkapkan rasa ingin tahu ya, cara dalam mengungkapkan rasa ingin tahu. Jadi memang kalau kita lihat ada cara itu kan sama dengan metode. Jadi metode atau teknik kita dalam mengungkapkan rasa ingin tahu kita tadi. Dan menulis itu apa ya? Menulis adalah wujud nyata dari kegiatan meneliti itu tadi. Jadi wujud nyata dari penelitian itu ya. Ya, jadi agar penelitian kita tadi dikenal oleh orang banyak, makanya harus kita tuliskan laporan penelitian tersebut. Nah, sehingga di sini teknik kepenulisan tadi itu memang perlu kita lebih kita tekankan juga gitu ya. Kita lihat penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah itu adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Kebenaran dalam penelitian ilmiah berarti kebenaran ilmiah
gitu ya. Jadi kebenaran koherensi yang menganut logika deduktif, sifatnya itu rasional. Kemudian kebenaran korespondensi yang menganut logika induktif, nah sifatnya faktual. Nah, yang pertama sifatnya rasional, yang kedua sifatnya faktual atau empiris. Kemudian apa metode ilmiah? Metode ilmiah adalah metode yang menggunakan kebenaran ilmiah. Nah, disebut ilmiah ini kalau dia bersistem, bermetode, berobjektivitas, nah berlaku umum atau universal.